Datang kembali dalam webinar series Festival Indonesia Tangguh 2021. Kali ini kita akan mengusung tema penanggulangan COVID-19 di negara sahabat. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-76 kemerdekaan bangsa Indonesia. Bersama saya, Jaka Susila, yang akan memandu webinar pada hari ini dengan para narasumber kita yang sangat istimewa. Tujuannya untuk menumbuhkan semangat bahwa negara-negara lain bisa mengatasi. Jika negara lain bisa mengatasi, bangsa Indonesia yang merupakan bangsa besar ini tentu bisa ikut belajar dan mengatasi pandemi COVID-19. Lantas, bagaimanakah langkah dari negara-negara sahabat kita dalam menangani situasi maupun kondisi pandemi virus COVID-19? Kita akan mengulas hal tersebut hari ini dalam webinar bertema penanggulangan COVID-19 di negara sahabat. Telah bergabung tadi saya sudah sapa Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Bapak Tantowi Yahya. Juga ada Konsul Jenderal RI di New York, Dr. Arifi Saiman MA. Juga nanti ada bergabung dengan kita Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Dan ada tamu agung nih, tamu yang luar biasa, Bapak Usman Yandinata selaku Business Development Director Huawei Cloud and AI Indonesia. Nah, mereka berhasil dalam waktu 1 bulan itu membuat undang-undang omnibus atau undang-undang sapu jagat yang menggabungkan 4 undang-undang yang ada. Jadi bermodalkan COVID-19 law ini, segenap petugas yang terkait penanganan COVID-19 ini menjadi mudah, leluasa, dan tidak takut melakukan pelanggaran. Kemudian bertindak pintar ini, waktu 2 bulan, window 2 bulan itu, mereka pergunakan untuk melakukan diskusi yang intens dengan para ahli. Para ahli ini adalah epidemiologis, kemudian akademisi, dan orang-orang yang dianggap pakar mengenai pandemi. Nah, mereka-mereka inilah yang duduk bersama dengan pemerintah untuk kemudian melahirkan berbagai peraturan-peraturan. Nah, jadi preparedness ini kandungannya 2, Mas tadi. Mereka cepat dalam melakukan tindakan, dan kedua, mereka pintar dalam melakukan tindakan. Produknya adalah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan secara konsisten. Jadi nomor 2 tadi, setelah preparedness atau kesiapan, yang kedua adalah konsisten. Konsisten di sini artinya bahwa undang-undang atau peraturan ketika diberlakukan tidak pernah mengalami perubahan. Nah, ini penting dalam konteks untuk menciptakan ketenangan di masyarakat. Jadi setiap kali peraturan diberlakukan oleh pemerintah, maka peraturan tersebut tidak pernah dirubah, apalagi ditarik. Itu tetap dijalankan. Nah, ini produk dari undang-undang atau peraturan yang dibuat dengan para ahli yang sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Faktor ketiga, komunikasi. Komunikasi dari pemerintah ke masyarakat memegang peranan yang penting dalam menciptakan kestabilan, dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Pada waktu COVID ini pertama kali menyerang dan kemudian terjadi lockdown pertama pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu, secara rutin Perdana Menteri Jacinda Ardern didampingi oleh Dirjen Kesehatan melakukan briefing, updating ke masyarakat melalui platform Facebook. Karena Facebook ini di Selandia Baru ini, Facebook adalah platform sosial media yang paling banyak penggunanya. Kalau di kita WhatsApp, kalau di sini Facebook. Orang komunikasi dengan Facebook. Nah, setiap sore jam 4, Jacinda Ardern didampingi oleh Dirjen Kesehatan memberikan update briefing kepada masyarakat. Jacinda berbicara mengenai kebijakan-kebijakan secara umum yang memberikan rasa aman di masyarakat, sedangkan Dirjen Kesehatan berbicara dalam aspek medis, aspek keahlian, yaitu keahlian dalam bidang kesehatan. Nah, update-update yang dilakukan oleh pemerintah, oleh 2 pentolan pemerintah ini, pertama memberikan rasa aman, dan kedua itu menghilangkan yang namanya hoax. Tidak ada hoax yang beredar di sini, karena semuanya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Tidak ada informasi-informasi liar yang beredar. Nah, yang keempat, Mas, ini yang sangat penting.
yaitu partisipasi dari masyarakat. Pemerintahan Jacinda Ardern ini berhasil membentuk tim 5 juta orang. Kita tahu 5 juta itu adalah seluruh penduduk dari Selandia Baru. Nah, team of 5 million ini magnitude-nya itu luar biasa besar. Jadi setiap penduduk Selandia Baru, apapun latar belakang budaya, asal pendidikan, agama, dan lain sebagainya, itu terlibat langsung dalam satu kepanitiaan besar untuk bersama-sama pemerintah keluar dari krisis ini. Nah, ketika semua orang berikan tanggung jawab seperti itu, yang terjadi itu adalah panitia besar, di mana semua orang merasa terlibat. Nah, ketika semua orang merasa terlibat, tugas pemerintah itu menjadi mudah. Karena untuk menggerakkan masyarakat, naik turun statusnya ya, dari level 1 sampai ke level 4, diubah-ubah. Kalau kita itu kan PPKM. Itu berjalan dengan lancar. Jadi di sini ini sejak Oktober yang lalu bisa disebut sudah tidak ada lagi case di komunitas. Ada case ya, itu adanya di tempat-tempat karantina. Nah, ketika ada case di komunitas, secara cepat pemerintah itu menaikkan status langsung ke level 2, ke level 3. Bahkan malam ini pukul 00, Selandia Baru akan masuk ke level 4 alias lockdown untuk 1 minggu untuk Auckland dan 3 hari untuk kota-kota lainnya setelah ditemukan ada 1 case di komunitas yang dicurigai itu adalah Delta virus. Dan mereka itu bekerja dan membuat kebijakan based on scientific. Jadi karena pendekatannya berdasarkan yang sangat ilmiah, ada tim riset yang masukan kepada Kementerian Kesehatan, kebijakannya itu selalu tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, 4 hal yang menjadi kunci keberhasilan Singapura adalah, pertama adalah tentu kebijakan yang sangat tepat. Yang kedua adalah pemantauan orang itu dilakukan dengan digital tracing. Dan kemudian semua orang yang keluar dari Singapura atau mau masuk Singapura, mereka harus menjalani karantina 14 hari. Dan itu dipantau betul melalui digital tracing. Orang itu tidak pernah bisa keluar kamar, bahkan di hotel-hotel dibuat sistem pintu kamar itu hanya bisa dibuka sekali. Kalau orang itu sempat kabur, dia tidak akan bisa masuk lagi. Dan kalau ketahuan orang itu keluar dari karantina, dendanya $10.000 Singapura atau 100 juta, atau penjara 6 bulan. Nah, penegakan hukum ini sangat ketat. Dan yang terakhir, seperti yang dilakukan oleh Selandia Baru, komunikasi itu dilakukan secara reguler. Perdana Menteri setiap bulan berbicara, menteri-menteri setiap minggu memberikan jumpa pers, dan komunikasi melalui sosial media itu betul-betul terarah untuk menjelaskan apa yang sedang dihadapi Singapura. Nah, circuit breaker itu diterapkan hanya sekali. Nah, setelah itu tidak pernah diterapkan circuit breaker, mereka hanya menerapkan Happening Earth. Dan ketika pembukaan, Singapura menggunakan 3 tahapan. Fase pertama itu adalah pembukaan secara kelompok yang sangat kecil, kemudian diperbesar di fase kedua. Baru sekarang ini yang dalam target mereka pada bulan September nanti memasuki fase ketiga karena dianggap kondisinya sudah sangat aman, sehingga kita berencana untuk membuka, tetapi hanya pada negara-negara yang penanganan COVID-nya baik. Salah satunya adalah Selandia Baru. 6 negara yang selama ini memiliki travel bubble dengan Singapura, yaitu Selandia Baru, Australia, Brunei, China, Taiwan, Hong Kong. Blue Pass itu bisa menangkap data untuk 360.000 kontak. Jadi itu yang menjadi kunci. Karena itu saya sampaikan, memang tidak perlu Indonesia semuanya menggunakan Blue Pass, tetapi harus ada satu daerah yang dijadikan prototipe, dijadikan modal untuk penanganan COVID yang benar, terutama untuk melakukan digital tracing. Nah, salah satu yang dilakukan juga oleh Amerika Serikat adalah melakukan restriksi penerbangan dari negara-negara yang berasal dari luar Amerika Serikat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah, biarpun Indonesia kemarin sempat masuk berita sebagai salah satu epicentrum di Asia, namun sampai saat ini Indonesia belum masuk ke dalam list US travel restriction yang ada. Namun Indonesia saat ini
memang mengalami peningkatan peringkat untuk dalam konteks travel advisory. Yang tadinya di peringkat 3, sekarang Indonesia berada di peringkat 4 sebagai negara yang masuk dalam konteks do not travel ini. Namun ini kita harapkan nanti akan segera berubah. Terus hal lain yang terus dilakukan oleh pihak Amerika Serikat untuk melawan COVID ini, yaitu dengan melakukan secara masif, secara gencar ya, itu program PCR dan vaksinasi gratis. Ini untuk semua masyarakat, termasuk untuk warga masyarakat asing yang ada di Amerika Serikat, termasuk untuk para Caranya turis seperti juga. apa, Pak Ini Arifi? Masif PCR Ya, Pak. itu seperti apa? PCR gratis itu ya ini seperti yang di kita. Jadi kita bisa melakukan PCR bukan hanya di tempat-tempat yang permanen, tapi juga yang mobile. Di jalan-jalan juga di beberapa titik di kota New York sebagai contoh, itu tersedia tempat-tempat mereka pelayanan PCR yang kita bisa manfaatkan. Itu secara gratis. Siapapun Bahkan boleh di tamu-tamu situ, dari Pak. siapapun boleh, termasuk kita banyak kebanjiran tamu dari Indonesia. Selain Ya. untuk vaksin, juga untuk ini PCR secara gratis. Dan Ya. saat ini juga ini apa namanya pihak FDA Amerika Serikat, Food and Drug Administration juga sudah mulai mendorong untuk booster untuk yang ketiga, untuk Moderna dan untuk Pfizer. Namun ini sekarang diutamakan untuk mereka, untuk pasien yang kekebalan tubuhnya rendah. Itu yang diutamakan. Ya. Terus ini yang secara global Pak, secara nasional untuk Amerika Serikat. Terus bagaimana dengan New York sebagai salah satu kota yang menjadi epicentrum, dan New York bukan hanya sebagai yang selama ini disebut sebagai ibu kota dunia, namun juga pernah menjadi ibu kota COVID-19 itu pada tahun lalu. Sebetulnya New York ini Pak, untuk kasus COVID itu hampir bersamaan dengan di Indonesia kasusnya. Jadi pada saat Pak Jokowi mendeklar ada 2 kasus COVID di Depok, pada saat yang sama Gubernur Cuomo juga ini mendeklar adanya kasus COVID di Manhattan. Dan kemudian disusul dengan di tempat kami di Manchester. Ya, di Manchester. Jadi hampir bersamaan. Namun di Indonesia itu perjalanan pandeminya itu bisa dikendalikan. Lah yang di New York itu bablas sehingga sampai mencapai puncaknya pada bulan April itu. Tapi bertahap karena di New York itu modelnya tarik ulur Bapak. Pada saat enggak dilepas, tapi bisa ditarik lagi, lepas tarik lagi. Jadi dalam konteks ini ada persamaan juga dengan yang tempatnya Pak Tontowi dan Pak Dubes Tommy, yaitu masalah aspek penegakan hukum itu memang di sini sangat diperhatikan dan masyarakatnya patuh karena risikonya terlalu besar kalau mereka sampai melawan itu ya. Gitu. Nah, sementara New York itu Amerika Serikat Pak, khususnya New York, memang ada satu hal yang patut kita ini kan, mungkin negara lain nggak tahu akan mengalami hal yang seperti ini. Pada saat COVID puncak-puncaknya itu kota sebesar New York itu mengalami panik buying Bapak. Dan juga sampai rumah sakit juga kewalahan, tidak bisa melakukan termasuk kamar mayat pun tidak bisa menyimpan mayat dengan baik. Dan juga dihadapkan lagi pada saat puncak pandemi juga diadakan kerumunan besar itu akibat demo. Demonya itu adalah demo yang Black Lives Matter itu. Dan juga terjadi juga kebencian terhadap warga Asia. Nah, kalau kami dari Huawei memang kami sebagai perusahaan yang sangat-sangat fokus kepada teknologi dan ICT ya, dan kami sudah melakukan riset sebenarnya back to beberapa tahun sebelumnya sebelum jadi pandemik inilah, bahwa memang teknologi itu merupakan suatu driver ya, menjadi suatu driver, mana kami mencatat bahwa research-nya kami itu mencatat bahwa untuk setiap investasi digital bernilai $1 itu bisa memboost atau dia bisa meningkatkan GDP sebesar $20. Nah ini penerapan ini kita bisa kategorikan hampir di semua industri ya. Kalau kita melihat dengan kaitannya dengan pandemik saat ini, tentu saja tidak luput industri kesehatan pun menjadi salah satu yang bisa memanfaatkan teknologi digital ini ya. Paling tidak kita bisa melihat 2 hal lah ya dari pandemik ini. Yang pertama adalah pada saat pandemik ini masih terjadi, kita bisa melihat bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk mencoba menekan dan untuk mencoba memberikan akses kesehatan kepada sebanyak mungkin orang gitu ya, mempermudah orang mendapatkan akses kesehatan dan mendukung program pemerintah PPKM. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah kita melihat bagaimana kami punya keyakinan bahwa pandemik ini pasti akan berakhir ya. Benar ya. Jadi pada saat pandemik ini berakhir, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk segera memulihkan perekonomian secepat mungkin.
Ya, karena kita lihat bahwa pandemik ini dampaknya hampir ke seluruh dunia itu adalah menyebabkan krisis ekonomi, resesi. Indonesia sendiri di Q3, Q4 2020 kan kita mengalami resesi juga ya. Tapi syukur alhamdulillah mulai dari Q1 2021, Q2 2021 sudah mulai membaik. Dan kita harapkan ini kurvanya sudah mulai naik nih. Dan kita berharap dengan memanfaatkan teknologi ini, tentu saja nanti kurvanya bisa jauh lebih tinggi lagi gitu, dengan menggunakan teknologi ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Jaka. Pak Usman, apakah ada contoh konkret? Saya pengen penasaran ini. Ada contoh konkret nggak berkaitan tadi dijelaskan tentang Huawei mendorong teknologi terutama di bidang kesehatan. Seperti apa sih Pak Huawei bisa membantu ini Pak? Oke, ini memang sesuatu hal yang menarik ya. Jadi kita memang mencoba menerapkan teknologi yang kita coba kembangkan ya. Di sini kita memang fokus sekali dengan teknologi dari sisi cloud. Kita menggunakan teknologi dari sisi 5G dan kita menggunakan teknologi yang AI atau kecerdasan buatan ya. Jadi beberapa penerapan actual yang sudah pernah kita lakukan ya. Balik lagi waktu pandemik itu mulai. Waktu itu baru mulai di China ya, negara China di Wuhan gitu ya. Kita tentu saja sudah mendengar cerita bagaimana pemerintah di China dalam waktu hitungan minggu saja mereka bisa mendirikan rumah sakit gitu ya. Pada saat mendirikan rumah sakit tentu saja kita nggak berbicara cuma bangunan fisik aja, tapi sebenarnya setelah bangunan fisik pun di baliknya ada banyak perangkat-perangkat kesehatan yang harus diimplementasikan. Ya, itu menjadi salah satu faktor yang cukup utama juga. Nah, disitulah kita memiliki peranan bagaimana kita menggunakan yang namanya sistem tersentralisasi. Kita taruh sistem rumah sakitnya itu ada di cloud. Karena dengan begitu nanti setiap rumah sakit itu yang sudah jadi, mereka tidak perlu lagi memikirkan sistem IT-nya mau ditaruh di mana, gitu kan, implementasinya di mana. Tapi semuanya sudah siap digunakan. Tapi memang tempatnya ada di cloud. Jadi dari sisi akses gimana? Aksesnya ya dari setiap rumah sakit itu mereka menggunakan 5G karena pada saat itu memang 5G memang masih baru sih tapi udah ready. Jadi pada saat setiap rumah sakit itu terjadi, selesai dibangun, itu komunikasinya sudah menggunakan 5G dan itu langsung koneksi ke internet menggunakan cloud sehingga sistem bisa langsung berjalan. Ya, dan kemudian teknologi ini juga akhirnya kita bawa, kita bikin dalam bentuk seperti ini ya, mobile ya. Vehicle mounted lab gitu ya, jadi ini memudahkan memberikan akses layanan kesehatan kepada penduduk-penduduk yang memang jauh dari pusat-pusat kesehatan gitu ya. Jadi kita mereka lebih karena menjemput bola. Itu yang salah satu contoh case real yang bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses kesehatan kepada masyarakat.